Kita bahas bersama Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan, salah satu penuding ijazah palsu Jokowi Rismon Sianipar, serta Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mas Radi. Malam Mas Radi. Baik. Malam Mas Radi. Saya ke Bung Andi dulu. Bung Andi, jadi berdasarkan komunikasi Anda dengan Pak Jokowi, apa yang dimaksud dengan agenda politik di balik kasus ijazah palsu ini menurut Pak Jokowi? Ya, kalau kita melihat ya, sebetulnya kan ini sejak 2 bulan yang lalu kita sudah mengendus ada agenda-agenda politik di balik kasus dengan ijazah palsu ini gitu loh. Karena ini berkaitan gitu kan, dari ijazah palsu terus ada tiba-tiba ada purnawirawan ya, kemudian muncul ada lagi penumpang gelap yang namanya Betor gitu kan, mengarang sebuah cerita fitnah-fitnah itu, dan ini nanti muaranya akhirnya terjadi apa ya, pemakzulan itu kan begitu. Jadi kita membaca itu, ini bukan murni sebetulnya, ada agenda-agenda politik di balik itu, dan itu disadari juga oleh Pak Jokowi. Karena kalau misal tidak agenda seperti itu, ya udahlah, kita tunggu aja proses pengadilan itu sebetulnya. Kemudian apapun itu, keputusan apapun itu ya tinggal kita ikuti saja sebetulnya. Karena kan biar bagaimanapun ini sudah cukup lama ya kasus ini. Dan akhirnya yang terjadi adalah jadi bola-bola liar ya yang tidak bisa terkendalikan gitu loh. Akhirnya macam-macam lah yang terjadi kan. Banyak sekali agenda-agenda di luar yang masuklah ke dalam itu sehingga mencoba mencari celah-celah untuk bisa mengganti Mas Gibran sebagai wakil presiden. Oke. Menurut Anda ada relevansinya ke situ berarti ya Bung Andi ya? Ya, pasti itu ada relevansinya ke situ gitu. Oke. Tapi yang konkretnya sepertinya kalau Pak Jokowi sudah bicara seperti itu berarti beliau juga sudah tahu sebenarnya ada agenda politik besar yang dimaksud itu tadi. Tapi kenapa tidak diungkap saja agenda politik seperti apa yang detail begitu? Karena kalau memang tidak diungkap seperti ini takutnya malah jadi jadi kisruh saja begitu akhirnya. Ya sebetulnya masyarakat juga sudah cukup cerdas lah ya. Apa sih yang terjadi di balik kekisruhan ini ya, kegaduhan-kegaduhan ditimbulkan ini. Cukup cerdas lah untuk itu. Tidak perlu untuk diungkapkan siapa dalangnya A, B, atau C sebetulnya. Itu sudah menggambarkan yang nanti saja bagaimana terjadi di proses pengadilan sebetulnya. Itu yang bisa mengungkapkan misalnya kalau misalnya dalam pengadilan itu sudah diputuskan misalnya kami yang katakanlah quote unquote bahwa kami itu menang gitu kan, bahwa ijazah kami ada ijazah Pak Jokowi ada asli, apakah ada kegaduhan-kegaduhan selanjutnya? Kalau ada kegaduhan-kegaduhan selanjutnya itu tidak teredam, berarti memang agenda itu terkonfirmasi. Oke, saya ke Bung Rismon. Benar Bung Rismon ada arah atau ada relevansinya dengan upaya pemakzulan wakil presiden kita Gibran Rakebuming? Ya, kami kan hanya mengeksaminasi hak-hak kami, ya, hak dan kewajiban kami sebagai warga negara. Ya, bahwa kami mematuhi, ya hadir di Polda Metro Jaya atas laporan Pak Joko Widodo, ya itu juga bagian dari kewajiban kami sebagai warga negara. Tetapi samping kewajiban kan kami juga punya hak untuk melaporkan Pak Jokowi. Dan apa yang kami laporkan juga merupakan kontradiksi atau kontroversi yang dibuat sendiri oleh Pak Jokowi begitu loh. Ya, pada tahun 2017 berdialog dengan Pak Kasmujo dan di situ publik menyimpulkan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dari Pak Kasmujo. Ternyata setelah saya datang ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM bahwa nama Pak Kasmujo tidak ada di skripsi yang diduga atas nama Joko Widodo tersebut. Dan dikoreksi kemudian oleh Pak Jokowi bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademiknya. Dan ketika saya temui, jawaban Pak Kasmujo membantah keduanya, bukan sebagai dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik. Dan itu terkonfirmasi, jawaban tersebut juga diberikan Pak Kasmujo kepada seorang jurnalis Kompas TV, ya, bernama Bung Dipo. Jadi ini kan konsisten, oleh karena itu ini harus kita sudahi. Dan kami ingin mengeksaminasi ya hak-hak kami sebagai warga negara. Dan Pak Jokowi juga harus tunduk dong kalau dipanggil ya sama seperti kami datang dong begitu. Dan kami meminta tadi dan berkesempatan untuk bertemu dengan Direktur Reskrimsus Polda DIY bahwa beliau akan secara hati-hati seksama untuk meneliti laporan kami tadi. Begitu Bang. Baik, jawaban Anda ini tetap dalam pusaran kasus. Tapi pertanyaan saya tadi adalah sebenarnya untuk
mengcounter apa tuh menanyakan kembali, benarkah ada upaya-upaya lain di balik kasus dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi ini? Seperti salah satunya tadi kalau kata Bung Andi soal pemakzulan katanya. Bung Rismon. Saya Bang, Ya, Bung Rismon nggak ada silakan. kaitannya dengan apapun. Ini kan murni kajian ilmiah yang diduga yang dituduhkan kepada kami menjadi berita bohong. Padahal ini kan cuma ilmu dasar dalam image dan video processing. Ini kan ilmu dasar bahwa mahasiswa semester 5, semester 6 pun sanggup menganalisa ini, ya, bahwa dengan font identification itu font Times New Roman di lembar pengesahan skripsi, dan dari bundle yang didapatkan Bu Tifa pun sekarang terkonfirmasi bahwa teknologi pada lembar pengesahan skripsi tahun 1985 itu mesin ketik dan itu diberikan langsung oleh si pemilik, ya, dokumen asli tersebut baik transkrip nilai, ijazah maupun skripsi itu terkonfirmasi dengan analisa kami, begitu Bang. Baik. Jadi tidak ada motif politik apapun. Kami bertiga murni adalah pendapat akademik, ya, analisa akademik, dan siap untuk dibantah. Itulah baik. indahnya demokrasi dalam akademik. Begitu, Bang. Mas Agung, kalau gitu saya juga tanya ke Anda, analisis Anda sendiri betul ada relevansinya dengan agenda-agenda politik besar seperti yang tadi dikatakan Pak Jokowi soal kasus ijazah dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi ini? Ya, Pak Jokowi ini kan bukan istilahnya aktor politik kemarin sore ya, dan apa yang menjadi kasus yang dihadapi berturut-turut dan bertubi-tubi menyerang beliau dan putra beliau ya, Mas Wapres Gibran semacam itu memang susah untuk tidak terkait satu sama lain karena momennya, waktunya itu Bersamaan gitu ya? gitu, bersamaan. Jadi saya sebagai analis juga kalau misalkan di panggung depan ini kasus hukum, Bang Rismon bilang beliau peneliti, nggak ada masalah saya. Tapi sebagai analis politik saya harus melihat operasi di belakang panggung itu. Ya, bagaimana pola-pola pemakzulan, pola-pola ijazah ini bekerja, terorkestrasi, orang-orangnya siapa, waktunya gimana, bagaimana pola dan momentumnya semacam itu. Dan saya melihat memang arahnya jelas karena Pak Jokowi ini terlalu kuat, Mas Radi. Ya, Anda mengatakan ada... Ya, silakan lanjut Mas Agung. Karena terlalu kuat, maka harus didelegitimasi. Oke, baik. Caranya ya tadi, dengan pemakzulan, dengan ijazah, istilah kata 2 titik kasus, rusak susu sebelanga gitu. Jadi legacy beliau ingin dihancurkan juga. Jadi orang nggak akan ingat infrastruktur, nggak akan ingat capaian kita bisa melewati pandemi. Sekarang yang orang ingat top of mind-nya adalah ijazah dan pemakzulan. Ijazah dan pemakzulan, baik. Nah ini kan menurut saya kurang sehat. Kenapa? Karena di balik kekurangan beliau ada kelebihan. Sebagaimana kita lihat Pak SBY, Pak Prabowo, Ibu Mega, dan seluruh presiden yang ada. Nah maksud saya ini kan harus diobjektifikasi. Nggak ada masalah kasus ini berlanjut dalam proses hukum yang proporsional, yang profesional. Tapi harapannya ini bisa diobjektifikasi bahwa di balik itu semua juga ada jasa-jasa beliau. Nah itu saja yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Anda mencoba objektif begitu ya dengan kondisi saat ini. Nah tadi saya tertarik dengan ada operasi-operasi sebenarnya di belakang itu berdasarkan analisis Anda sebagai analis politik begitu. Ini saya menarik perhatian saya juga. Saya akan tanyakan hal ini nanti ke Mas Andi juga, ke Bung Andi juga, apakah betul ada operasi-operasi tertentu dan siapa yang mengoperasikan? Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali. Masih bersama Sapa Indonesia Malam, ada Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan, lalu penuding ijazah palsu Jokowi Rismon Sianipar, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Saya tadi menindaklanjuti pernyataan Mas Agung yang bilang bahwa berdasarkan analisisnya sepertinya memang tidak bisa dipisahkan ada antara operasi-operasi tertentu, terutama operasi politik yang seperti disinggung Pak Jokowi. Nah kalau gitu saya tanyakan ke Bung Andi juga. Bung Andi, Anda tahu operasi-operasi soal yang Anda katakan tadi memang ada motif politik begitu, Anda tahu ada operasi-operasi tertentu dan siapa yang mengoperasikannya kira-kira Bung Andi? Ya, Bung Radit ya, saya setuju apa yang dikatakan Mas Agung itu. Ibaratnya gini, ada orang buang gas ya, baunya kecium semua tapi orangnya nggak ada gitu, susah ditebak. Seperti itulah analoginya gitu. Yang jelas memang ada hal-hal seperti itu ya. Kenapa? Karena rangkaiannya ini itu berkesinambungan gitu loh. Jadi backdoornya ini memang luar biasa untuk itu ya, untuk memanfaatkan situasi-situasi yang ada gitu. Karena itu juga dikatakan juga kan beberapa para
pengamat politik yang mengatakan yang dengan argumen-argumen mereka gitu kan, ya sebagai contoh misalnya bahwa Mas Gibran itu hanya pelongo-pelongo ya, tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan, dan juga mendesak DPR untuk menjawab surat dari para purnawirawan. Ya itu konteksnya kita bisa lihat. Yang terakhir kan kemarin kita bisa lihat ketika Mas Suryo dan kawan-kawan itu ada hadir pula di situ kan, ada Mayor Jenderal Sunarko di situ kan, ada Oke. Pak Rajasa juga di situ kan, dari perwakilan dari Ya. Purnawirawan ABRI, dan juga ada lagi nih, ada Pak Said Didu di situ. Saya juga bingung apa konteksnya dia bergabung di situ gitu, ya Oke. kan? Karena nggak ada korelasinya. Nah ini membuat suatu tanda tanya besar kepada kita semua, dan juga bisa menjadikan suatu ya jadi bola-bola liar gitu. Oke. Jadi menganalisa yang jadi bola-bola liar akhirnya yang terjadi, dan itu buat kita itu sudah ada suatu gambaran di dalam itu. Yang itu Oke. kembali lagi, kita ini bukan orang yang selalu akan menuduh tanpa ada Oke. bukti dan maupun Baik. data. Begitu Mas Nah, ini Raditya. saya juga ingin minta tanggapan juga kalau gitu dari Bung Rismon. Bung Rismon tadi mengatakan tidak ada motif apa-apa. Ini murni soal untuk mengungkapkan soal kebenaran asli atau tidaknya ijazahnya Pak Jokowi. Tapi menurut Bung Andi kemarin ada beberapa rekan Anda juga Bung Rismon. Ada Mas Roy Suryo di sana, ada Pak Said Didu kehadiran dengan Purnawirawan TNI yang sebelumnya mengusulkan pemakzulan Gibran. Bagaimana tanggapan Anda soal ini? Bung Rismon? Ya, Bang. Ya. Iya, aduh, ini narasinya terlalu liar sekali, apalagi untuk saya ya. Ini narasinya Bung Andi ini terlalu liar tanpa ada pembuktian latar belakang saya, bagaimana. Saya menulis buku ratusan Pak Andi ya di Amazon. Jadi saya murni ini dan saya juga akan mempertimbangkan untuk melaporkan Pak Jokowi atas dugaan skripsi palsu. Karena memang tidak mendapatkan jawaban yang puas atas keterangan metode forensik yang dilakukan oleh Bareskrim terkait penggunaan cuma indera perasa, diraba, terus disimpulkan bahwa itu produk dari letterpress. Kami ingin ya itu diuji ulang, khususnya skripsi itu. Narasi-narasi liar itu yang disebutkan Bung Andi ya, itu tidak menghentikan langkah saya supaya sejarah Indonesia ini diluruskan dan ke depan tidak ada lagi capres yang memiliki latar belakang khususnya pendidikan yang abu-abu. Ya, ini untuk generasi masa depan. Bung Rismon, artinya kehadiran Mas Roy Suryo kemarin, lalu kehadirannya Pak Said Didu itu tidak ada kaitannya dengan Anda begitu? Anda ingin mengatakan seperti itu ya, Bung Rismon? Kan mencetuskan ini kan murni sejak awal kan saya tidak ada kaitan dengan siapapun. Jadi ya murni saya analisa sesuai dengan kompetensi saya dan itu siap diperdebatkan, dikatakan saya salah dan kita siap seminar, itu nggak ada kaitannya dengan aktivitas-aktivitas politik. Apapun itu tidak ada. Ini murni ya saya datang ke Jogja ya biaya sendiri. Kemana pun saya biaya sendiri Bung Andi. Jadi ya itu terlalu liar lah khususnya untuk saya. Ya. Boleh saya jawab ya? Sebentar, Bung Andi, saya ke Mas Agung dulu. Nanti saya kasih kesempatan ke Bung Andi. Mas Agung, kalau melihat pernyataan Pak Jokowi yang kemarin itu bahwa ada motif politik, ada agenda politik besar begitu ya, Mas Agung. Sebenarnya Pak Jokowi ini menargetkan siapa? Saya yakin juga ini sebenarnya Pak Jokowi pengen mengarahkan kepada aktor-aktor politik misalnya yang dianggap oleh dirinya ini membuat agenda besar yang ingin mendiskreditkan pribadinya Pak Jokowi. Kira-kira siapa yang disasar sebenarnya oleh Pak Jokowi? Iya, saya bacain data indikator politik Indonesia, Mas, ya, surveinya yang dilakukan 17 sampai 20 Mei 2025. Di situ memang cross tabulasi mengungkapkan ketika dibahas soal isu ijazah ini memang yang percaya ya paling besar itu kelompok capres Anies Baswedan dan Caimin ya, itu nomor 1. Itu jumlahnya lumayan besar 40,2%. Kemudian yang tertinggi kedua Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud ya 20,4%. Yang ketiga baru Pak Prabowo, Mas Gibran 15,2%. Jadi
dari 3 capres ini yang kemarin maju, ternyata yang terpapar dan percaya dengan isu ya dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini ada di kelompok Anies dan Ganjar semacam itu. Rentangnya cukup jauh dengan rentang dari kelompok pendukung Pak Prabowo. Ada nggak kelompok Pak Prabowo yang percaya? Ada, tapi sangat rendah Oke. dibanding kelompok pendukung Anies dan kelompok pendukung Ganjar. Itu yang saya maksud ketika memang ada residu-residu dua periode kepemimpinan Pak Jokowi yang melukai sebagian kalangan, kemudian ada ekses dari Pilpres 2024 dan itu terafirmasi oleh temuan indikator politik lewat telesurveinya. Jadi datanya itu secara kuantitatif. Oke. Ya, supaya Dijawab dengan data oleh Mas Agung nih ya. ya, karena Oke. jangan sampai ini jadi debat kusir yang Debat nggak ada kusir, ujung. oke. Jadi Ya, sepakat. basis saya bicara ketika ada ekses dan residu itu basisnya adalah telesurvei indikator secara nasional dengan margin of error 2,8%. Jadi Oke. kalau saya Mas Burhan melakukan itu. Nah, secara kualitatif ya kalau ditanya ini tidak berkelindan, kemudian berdiri masing-masing secara tunggal, saya susah untuk tidak mengatakan ini tidak sesederhana itu. Karena apa? Karena di balik politik kita yang dinamis ini kan ada aktor-aktor, ada kingmaker, ada dewa-dewanya Mas Radi. Iya. Yang harus dalam tanda petik diseimbangkan oleh Presiden Prabowo. Ada dewa di Cikeas, ada dewa di Teguh Umar, ada dewa di Hambalang, ada dewa di Ciganjur, Cendana, dan seterusnya. Nah, saya kira dewa-dewa inilah yang saya kira sedang bermain dalam tanda petik untuk melihat situasi yang ada sekarang. Nah, dewa di Solo ini harus berupaya menyeimbangkan itu. Ya saya kira ini permainannya yang sedang dilakukan oleh ya Bang Rismon, Bang Roy Suryo, dan Mbak Tifa. Ini ya bermain saja, tapi ekses dari permainan ini itu sedang dipantau oleh dewa-dewa di tempat-tempat tadi. Oke. Jadi Bang Rismon memang peneliti murni, Bang Rismon profesional di situ, tapi ekses dari yang dilakukan Bang Rismon itu dinikmati oleh para dewa-dewa tadi di luar seperti itu. Baik, Bung Andi singkat, Anda ada tanggapan soal jawaban dari Bung Rismon tadi? Silahkan. Ya, menurut saya begini, Bung Rismon ini baper banget gitu loh. Saya katakan itu yang duduk pada saat itu, mungkin Bung Rismon kan nggak ada di sana. Saya sepakat lah apa yang dikatakan Mas Agung itu, bahwasannya yang Bung Rismon ya sebagai ilmuwan aja gitu, tidak ada campur masalah politik. Tapi yang kemarin duduk bareng itu dan press conference itu memang itu adalah orang politik. Saya katakan quote unquote di situ. Karena yang dibahas itu macam-macam kan, berlebar semuanya gitu. Ya sampai juga masalah juga pemakzulan juga seperti itu. Ya kan? Jadi intinya sebetulnya adalah saya sepakat dengan Mas Agung itu bahwasannya itu apa yang ini terkonfirmasi lah. Saya kan sudah mengatakan ya itu 3 bulan yang lalu bahwa ada 4 kelompok kekuatan di sini yang ingin mendiskreditkan Pak Jokowi dan keluarganya. Ya satu saya bilang HTI dan FPI. Ya kedua yaitu para menteri yang dipecat pada zaman Jokowi. Ketiga oligarki hitam. Nah yang keempat ini yang tadi digambarkan oleh Mas Agung, yaitu anak abah dan anak banteng itu kan, yang istilahnya yang mereka tidak move on. Nah inilah terkonfirmasi semua. Jadi melihat celah-celah itu akhirnya apa, ingin ya membuat kegaduhan untuk negeri ini sehingga terjadi sesuatu yang mungkin saja mengadu domba antara kita semua gitu. Yang penting begini Mas Radit, bahwasannya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini adalah satu paket untuk membangun negeri ini dipilih oleh rakyat Indonesia 58%. Ya, itulah intinya. Bung Rismon, saya beri kesempatan Anda terakhir untuk benar-benar meyakinkan publik bahwa Anda ini terpisah antara kasus hukum dan kasus politik. Apa yang bisa Anda yakinkan pada publik? Singkat saja, Bung Rismon. Ya, Bang. Statement saya bahwa kekayaan perdebatan atau diskursus publik ini khususnya para ilmuwan atau akademisi itu harus kita glorifikasi untuk mengedukasi publik, bukan lewat narasi-narasi liar yang menurut saya justru menggeser esensi dari perdebatan atau diskursus untuk menguji keotentikan keaslian dari ijazah Pak Jokowi. Saya pikir ini mengedukasi publik bahwa ya Bang, jadi jauh sekali lah kalau itu saya diproyeksikan kepada saya. Begitu. Baik, Bang. Bung Rismon. Dan saya yakin juga, saya punya keyakinan Pak Jokowi tetap akan merespons ini, dan saya dengar nanti akan ada pidato-pidato politik berikutnya, terutama nanti di Kongres PSI ya kalau saya tidak salah, Pak Jokowi akan menyampaikan pidato politik. Saya percaya
hal ini akan diungkit kembali pada saat itu, dan menarik untuk kita cermati. Terima kasih Bung Andi, Bung Rismon, dan juga Mas Agung telah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Malam. Malam, Semuanya. Mas Agung. Saudara